kami untukmu, guru dan alma materku, serta kesetiaan teman sebangku, semua kawan-kawanku. Semoga Tuhan berkahi waktu yang kita lalui, ilmu pengetahuan budi pekerti, jadikan hidup berarti. Kabisa keluarga alumni bersatu, ikatkan seluruh angkatan. Kabisa bersatu, mampu dan membantu, saling dukung lalui kesulitan. Keluarga besar alumni, seluruh angkatan SMP Negeri 8 Kabisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu-tamu penting sepertinya ya. Ini tamu-tamu penting para penggiat seni budaya Sunda yang ada di Ujung Berung. Ya. Kabisa sebagai komunitas alumni SMP, dulunya SMP 1 Ujung Berung ya. SMP 1 Ujung Berung. Oh, kayaknya ganti-ganti dulunya SMP Ujung Berung. Ya, SMP Ujung Berung berubah lagi menjadi SMP Negeri 1 Ujung Berung. Sekarang berubah lagi menjadi SMP Negeri 8 Bandung. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sedikit menggali tentang bukan masalah sebetulnya ya. Kita akan mencoba menggali sedikit tentang kreativitas kaulinan barudak. Ya, bahasa Sunda nama meureun ngaguar. Ngaguar lah ya, oke. Campur-campur aja Bu. Sahabat Kabisa, kita coba campur-campur aja bahasanya. Bukan orang Sunda asli jadi jangan susah. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya melihat bahwa kaulinan barudak atau permainan anak-anak ini sekarang sudah mulai menghilang ya dari permainan anak-anak zaman sekarang. Dengan adanya gadget dan segala macamnya yang berhubungan dengan teknologi digital saat ini, ternyata itu mungkin itu sisi negatifnya adalah menghilangkan beberapa kegiatan atau kreativitas permainan yang berhubungan dengan fisik ya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan sosial anak-anak itu menjadi sedikit berkurang ya. Kebanyakan anak-anak itu lebih banyak di rumah ya, di kamar, mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Oke. Tapi nggak apa-apa, mungkin menjadi bagian dari perubahan zaman. Tapi bagaimanapun kita sebagai generasi penerus bangsa lah ya. Aduh, gaya gitu. Penerus bangsa. Kita akan mencoba mengenalkan kembali bahwa permainan-permainan yang dulunya pernah saya alami sendiri nih waktu kecil. Saya kan di Tasik, orang Tasik dulu. Itu ternyata menyenangkan dan begitu menggairahkan gitu ya bagi anak-anaknya, sehingga kita menjadi enjoy dan suasananya menjadi lebih luar biasa. Kadang-kadang lupa waktu kan. Betul.
Oke, pada hari ini di studio Gajah Perkasa Noto telah hadir Kang Igun, ya. Beliau mungkin kalau secara kurikulum vitae-nya sebagai salah satu dosen yang ada di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, ya. Tapi beliau juga Tukang asuh ya kenapa? tukang asuh lahnya. Asuh mahasiswi. Yang jaramah. Ganjar apa? Segala macam, weh. Nah, selain sebagai dosen, beliau juga sebagai salah satu ketua komunitas disebut seni budaya atau apa ya? Ya, seni budaya atau walagi yang ada di Alam dan Mewadah. budaya, alam dan budaya. Pelestarian alam dan budaya. Pelestarian alam dan budaya tepatnya seperti itu. Ya, sebagai ketua di sana. Kemudian di samping sebelah kiri saya ini yang cantik jelita ini. Anak karena 17 tahun. Saya menyebutnya wadah tuh kumahanya nyebut hayongna disebutnya uwa Karena gitu. nyebut lagi uwa. Nyebutnya uwa gitu. Nyimas Eli. Beliau sebagai penggiat dan mungkin menjadi salah satu pemerhati seni budaya Sunda ya. Karena yang saya tahu beliau itu menjadi perwakilan yang ada di ujung Berung apabila ada event-event tentang masalah kebudayaan di Nusantara ya. Kemana aja kemarin teh Wali diundang tuh? Dari Ternate. Ternate. Dari Surabaya. Terong, terus dari Porong, Sidoarjo, Cirebon. Nah, jadi kemarin ke Cirebon itu edukasi permainan anak masuk ke pesantren. Oh, gitu. Oke. Siap. Jadi istilahnya begini, Kang Joni, bukan yang nggak mau mulai lagi. Kalau saya itu penyelamat seni budaya. Jadi orang akhirnya tugas orang kudu nyalamatkeun. Aku nggak mau mulai mah sebatas boga duit. Saya nggak mau mulai daya duit. Hari eueuh duit mah ada nyalamatkeun gitu. Jadi istilahnya bukan ngigelan, tapi ngigelkeun. Lain ngigelan tapi ngigelkeun. Jadi orang bisa ngigelkeun zaman. Jadi udah berkreasi. Oke. Kita pembahasan mungkin agak sedikit panjang nih, tapi saya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat menarik. Jarang-jarang sekali permainan kaulinan barudak ini dibahas secara detail, apalagi dengan pakar-pakar yang ada sekarang ini. Oke. Mungkin kita mulai dari Kang Igun karena saya dengar tadi ngobrol segala macam ternyata pembahasannya agak lumayan. Oke. Ujung berung lah pokoknya mah ngegerung gitu ya. Ya, oke. Mungkin mangga di Kang Igun sudah bisa dimulai. Sampurasun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun campur-campur pangitnya lami wasta Igun kabisa keage kitanya di angkatan 81. Oh iya kabisa. 81. Ya mah angkatan 82. 82. Bida 88 tanya. Ya, jadi kita sama-sama sebagai alumni dan juga sebagai warga bagian dari Ujung Berung yang memang satu intisari daripada Sunda gitu ya. Nah, ada satu yang harus kita pahami terkait dengan kamu mulai dan juga tadi ngigel ya, jadi ngigelan, ngigelkeun gitu ya. Nah, salah satunya sekarang adalah tentang permainan ya. Nah, oke, mungkin sebentar. Bisa ditampilkan nih ada slide-nya? Oke, sebentar. Ini slide-nya luar biasa banyak banget ini. Bisa. Nah, ini jadi kita dari sini dulu gitu ya, bahwa setiap kebudayaan itu beraneka corak karena faktor geografis gitu. Nah, itu ya. Jadi geografis itu menentukan corak budaya. Nah, sementara salah satu bagian dari budaya itu adalah kaulinan karena ada 10 OPK kan. Oke. Ya, jadi budaya itu akan cabangnya itu OPK itu yang pertama adalah manuskrip gitu ya. Sebentar, OPK itu objek pemajuan kebudayaan. Nah, jadi S10 cenah gitunya. Nah, lain ojekan. Objek-objekan, tapi adalah objek pemajuan kebudayaan atau bagian-bagian dari kebudayaan itu ada 10 gitu ya. Nah, salah satunya adalah
tadi makanan tradisional, kemudian olahraga tradisional, dan juga adalah permainan tradisional, gitu ya. Nah, sementara yang disebut dengan kebudayaan itu akan beraneka corak kalau ditentukan oleh geografis yang berbeda. Di setiap geografis yang berbeda akan melahirkan corak kebudayaan yang berbeda. Maka jenis kaulinan pun akan berbeda-beda. Oh gitu ya. Jadi itu Gitu. pengaruh banget ya. Pengaruh Berarti banget. kita boleh dikatakan dengan masuknya ke wilayah. Wilayah. Oke. Jadi di ujung berung bakal beda. Beda ngaran tapi sebetulnya mah masih kayaknya sama sih permainan sebetulnya. Oh, cuma beda nama. Beda nama, tapi permainan hampir sama seperti Ya. itu. Oke. Tapi karakternya itu akan sangat terlihat ya, akan ada terlihat. kekhasan yang berbeda-beda. Oke, oke. Itu contohnya. Nah, itu contohnya. Nah, ini kita masuk ke wilayah ujung berung lama lah gitu ya. Ujung berung lama berarti ujung lama kita bisa bedah belah mana nanti sifatnya karena geografisnya. Nah, kita harus kenal dulu geografis ujung berung lama ya. Sebelum ada pemekaran. Oh, sebelum ada pemekaran. Nah, ini ya kita lihat menurut geologinya gitunya. Nah, ini akan menentukan nanti budayanya berbeda-beda, termasuk kaulinan yang berbeda-beda. Nah, itu yang warna ungu itu ya. Nah, warnanya bisa bisa tinggal di dirinya mah. Oh, warna ungu lah bukan warna. Ada Manglayang sekolah. Sekolah artinya apa? Zona. Oh, zona. Manglayang sekolah itu zona. Jadi nah yang warna ungu ini adalah zona geografi Gunung Manglayang yang notabene adalah disebut dengan orang Sunda menyebutnya Ujung Warang. Nah, jadi nama Ujung Berung itu berasal dari Ujung Warang. Ya, Ujung Warang. Nah, Ujung Warang itu adalah satu tempat di lereng gunung yang penuh dengan warang. Warang teh adalah batu-batu besar, yang menakutkan. Jadi makanya biasanya ini tempat yang keras, tempat yang geuman, tempat yang mengerikan, tempat yang pokoknya mah kembali riwah. Makanya di Batu Kuda teh pabalata ini batu-batu teh nya gitunya. Ya, gini. Jadi nah, maka dari sifat alamnya yang keras itu maka budayanya pun cenderung keras gitu. Nah, jadi kita melihat permainan atau budaya Ujung Berung asli itu cenderung yang berpangkal pada karakter geografisnya yang keras gitu. Baik itu yang asli tumbuh ataupun nanti yang datang ke Ujung Berung, kemudian berkembang di Ujung Berung itu yang tumbuh suburnya justru yang keras. Lembut-lembut mah moal. Kan ciri khasnya orang Ujung Berung kan harus hareras gitu. Nanti itu contohnya kita telusuri. Nah, ada lebih zona yang lebih itulah disebut dengan zona Pulau Sariskol. Pulau Sariskol. Nah, tadi kalau yang tadi itu batuannya disebut dengan berasal dari megalitikum ya, maka baca kebudayaan megalitikum atau nanti spiritual, atau budaya spiritual. Nah, sekarang yang zona Pulau Sari itu lebih batuan lunak. Ya, artinya dia adalah gunung api muda, gunung api tua. Jadi tidak terurai, terpecah, terjadi batu-batu gitunya. Alamnya lebih indah dan lebih asri dan lebih lembut gitu ya. Maka itu berkembang menjadi permukiman. Nah, maka nanti dengan sifat seperti itu banyak permainan-permainan Sunda yang sifatnya keulinan lembur. Nah, gitu aja. Mungkin melahirkan masa nudinya teh congklak, bebentengan, kare itu tadi. Beling itu akan tumbuh subur di zonanya yang relatif lebih alamnya lebih bersahabat gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya ada di bawah ada disebut dengan Eksituhiang. Gitu. Itu zona perairan. Zona perairan. Nah, Eksitu bekas danau Bandung. Nah, itu perairan kan. Nah, perairan. Maka di situ banyak air ya. Nah, sifatnya seperti rawa, kemudian sawah artinya kan balong gitu. Maka nanti juga lahirlah permainan-permainan yang sifatnya adalah air gitu ya. Nah, karena itu sawah maka yang ngurek kayak macam-macam gitu. Jadi itu yang paling penting, sehingga nanti kita akan membahas gitu ya. Ini secara umum ada dua. Ada permainan yang asli Ujung Berung, yang notabene nanti rada sifatnya rada hareras gitu. Nah, kedua permainan
orang Sunda secara umum yang dari basisnya adalah kaulinan orang lembur, itu yang sifatnya lembut-lembut dan penuh filosofi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, sementara filosofi yang dari Ujung Berung itu lebih banyak filosofi bagaimana perjuangan dan bagaimana mengolah raga sampai pada wiraga, wirasa, wirahma gitu. Jadi banyak nasi loka. Nah, gitu. Nasi Sok loka. mangga eta mah. Oke. Mangga lanjutkeun. Mangga, Pak. Oke. Sampurasun. Nepangkeun abdi Nyimas Eli. Abdi bergerak di bidang kaulinan barudak di komunitas MCKN Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara. Kabin Kaulinan Barudak tingkat Provinsi Jawa Barat. Guys, ya. Terus, Mbak. Nah, kan itu tadi teh Kang Saur Kang Igon teh cenah. Kata Pak Kang Igon teh yang ternyata dengan untuk dengan kondisi geografis seperti itu ada yang keras kan, ada yang karena dia posisinya ada di dataran itu menjadi ada permainan yang lembut ya. Berarti kan berdasarkan informasi geografis tersebut, itu bagaimana itunya permainan kan berarti ada yang umum nih. Iya. Kira-kira naon wae gitu. Apa aja? Kalau untuk melihat permainan atau kaulinan anak-anak pada zaman dahulu, terutama di tahun 70-an ya. Tahun 70-an itu pertama kendaraan belum terlalu banyak, perumahan belum terlalu padat. Jadi jalan pun lumayan rada tenang lah. Di situ ada permainan namanya gatrik. Gatrik teh siga kumaha tah? Nah, jadi gatrik itu permainannya itu memakai bambu. Bambu itu dipotong dibagi dua. Bambu dipotong berdua, oke. Yang satu untuk menurut untuk memukul. Itu ukurannya sekitar 30 sampai 45 cm. Nah, untuk yang dilemparnya ukurannya antara 10 sampai 15. Nah, itu. Jadi kalau dulu permainan gatrik itu dilakukannya itu kebanyakan tuh sama anak laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan anak perempuan. Kalau pengen main aja gitu ya. Tapi masuknya ke sana tuh perempuan itu jalingkak lah gitu. Wah. Jalingkak itu berarti tomboy. Oh ya. Jadi adanya gatrik itu sebetulnya untuk mengolah mata, untuk memperingan tangan juga. Motorik tangan lahnya. Kekuatan tangan, terus juga untuk kekompakan dalam tim. Karena terus terang aja kalau di gatrik itu dibutuhkan 2 kelompok. Yang saling berlawanan nih. Jadi kelompok 1 jumlahnya tetap 4 orang. Di sini 4 orang. Karena ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, jadi kalau untuk gatrik itu disimpan dulu ya, gini Kang Joni. Si awi bambu yang panjang itu, yang sebagai pemukul itu disimpan. Jadi di tanah. Saling kita. Gitu. Nah, si itu kelompok 1 ibaratnya. Ngeduluin dulu. Nah, dia ngelempar si itu mah ini ibaratnya yang panjangnya. Nah, ini yang pendeknya. Nanti dilemparkan begitu. Ini kan yang ukuran 10-15 cm. Yang kecil. Dilempar gitu. Kalau ketangkap, nah berarti dia menang. Berarti gantian. Nah, gantian lagi. Kamu mau tangkap? Kalau teka tangkap langsung main. Mainnya kumaha? Mirip nama naon teh? Beko. Kasti. Tapi ku bambu. Jadi lah kayak besok lusa mau urang ajakeun pasang gini tuh. Jadi dia alungkeun ibaratna. Nah, anu grup 2 teh kalah karena tidak ketangkep. Nah, baru dimulai make teh aya garis di dieu teh. Itu kan tiga saling lak itu di dia garis kapur. Nah, jadinya pas dialungkeun gitu plak. Nah, itu lupatnya ke mana? Jadi di situ itu untuk mata fokus, harus fokus mata karena ukuran mata begitu melempar kemana. Nah, baru dimulai bahasa Sunda mah
diprit gitu. Oh, diprit ke. Nah, ini geus mimitina gitu. Jadi ini yang satu orang. Nah, yang satu orang megang begini. Jadi ininya disimpan di satu jadi gitu, klak kita. Oh, ditakolkeun karena anu awi nu pendek. Jadi nanti sudah terlempar ibaratnya kan begini, ditakol gitu, katukan. Nah, sejauh itu dia ngejar lagi. Nah, nanti kalau nggak dapat ibaratnya meleset lah. Ganti sama yang kedua. Bukan. Grup satu lagi kan 4 orang. Oh iya, oke. Nanti kalau kedua, ketiga, keempat kalah, ibaratnya ini kalah. Ya, berarti yang grup 2 menang di situ. Berarti dulu mah karena ini yang permainan gatrik itu edukasinya itu ada semacam kebersamaan. Kerjasama tim lah ya. Kerjasama tim. Nah, dari situ untuk sebetulnya permainannya masuknya ke kategori kompetisi. Oh, oke. Ya, kompetisi. Jadi diadu lomba. Nah, tak anu eleh kudu ngagandong nu meunang. Eta. Ari punishment teh eta jadinya. Ari masak digandong apa ngagandong? Gua mah baheula eleh, gua mah ngagandong. Anu di gandongna kan genut. Angkat gitu akhirnya gua engklek. Nah, dari gatrik itu gini. Gatrik bisa betrik. Seperti di betrik gitu. Benar. Nah, aya oge permainan sama dengan gatrik itu nanti patil lele. Patil lele. Patil. Oh, jadi patil. Gitu. Kayak kepatil karena kan nah patil yang bambu kecilnya itu kan dilempar gitu, patil jadi gitu. Oke. Nah, itu. Jadi kalau membahas tentang permainan yang ada di ujung rumah sangat banyak Kang. Ya kurang lebihnya mungkin itu salah satu contoh lah ya. Bahwa kalau untuk kita pembahasan satu persatu dan apa filosofi dari permainannya mungkin kita ada podcast tersendiri. Tapi kalau secara umum mungkin selain dari gatrik ada lagi berarti ada sorodot gaplok. Aya jangkungan. Aya kelom panjang. Kucing beling. Ya, aya nanti bancakan. Kayak boy-boyan. Iya, boy-boyan ya. Saya ingatkan ada banget pakai kertas dibuntel, dibengket ku karet dibaledogeun. Iya benar. Nah, jadi banyak ragam macam permainan anak-anak. Termasuk kucing beling. Nah, ini kan kucing beling. Kan beling disumputkeun. Nah, kudu dikorek kan itu butuh konsentrasi. Nah, jadi untuk mencari barang sekecil beling kaca itu kita harus fokus di mana. Jadi itu ada filosofinya lah. Karena orang tua dulu karuhun urang lah ya. Jadi memberikan satu permainan satu ada filosofinya, ada silokannya. Kurang warna. Oke, siap. Jadi permainan banyak. Oke. Sahabat Kabisa mungkin untuk yang kita di kelahiran 60, 70 gitu ya, 80 mungkin masih ngalamin lah ya hal-hal seperti itu ya. Yang di 2000 kesini mah udah beda lah gitu. Tapi ini ada hal menarik nih ya, dari sekian permainan yang umum yang ada di wilayah Sunda nanti ternyata ada beberapa permainan yang memang sebetulnya itu munculnya itu di Ujung Berung. Ya, jadi asli permainan dari Ujung Berung. Ini merupakan satu kebanggaan juga ya bagi kita. Ternyata beberapa permainan yang ada di masyarakat dan berkembang di sana ternyata ada yang asli dari Ujung Berung. Oke, mungkin bisa diperlihatkan si slide-nya yang selanjutnya. Yang tadi dulu dari geografis dulu ya. Dari geografis. Oh, dari geografis. Oke. Kalau dari geografis karena dimundurkan aja Kang Igun. Itunya, kedai-kedai sini aja. Dari geografisnya. Nah, ini. Oke.
Nah, jadi kembali, jadi jenis permainan itu akan bergantung kepada kondisi geografisnya. Itu kesimpulan tadi ya. Jadi wilayah Ujung Berung ini adalah disebut dengan Hujung Warang. Hujung Warang itu dari Ujung Berung itu dari Ujung Warang yang sifatnya batuan-batuan keras gitu ya, yang terurai gitu ya. Nah, sehingga disebut dengan zona Manglayang gitu ya. Karena dulunya ngalayang gitu ya. Si batu-batunya ngalayang kan darinya gitu. Nah, ini akan melahirkan satu karakteristik permainan yang juga keras nantinya. Nah, zona Pulau Sari itu adalah zona hunian. Jadi kalau Gunung Manglayang itu zona bukan zona hunian awalnya. Jadi zona terkait dengan spiritual. Jadi tempat karasian, tempat pelatihan kandugalan gitu ya, tempat pasangrahan gitu ya. Makanya banyak nama pasangrahan. Tempat ngagodok ilmu. Ngagodok ilmu gitu. Nah, jadi memang sifatnya yang pelatihan tentang wiraga, wirasa, wirahma gitu ya, sampai tingkat spiritual dari mulai latihan fisik sampai kepada latihan itu. Nah, sementara zona Pulau Sari adalah lembur gitu. Maka permainan yang tadi disebutkan UA itu adalah seperti boy-boyan, seperti itu kemudian jajangkungan, congklak, itu tumbuh suburnya justru berawal dari yang Pulau Sari. Gitu ya. Nah, jadi kita pembahasan dibagi dua saja gitu ya. Zona Ujung Berung yang tadi sifatnya keras nanti akan melahirkan yang asli, meskipun pada perkembangan berikutnya karena sudah jadi lembur dua-duanya gitu. Tahun 70-an dua-duanya jadi lembur gitu ya. Nah, ini berbaur tadi mana yang asli ya, mana yang sebetulnya berasal dari lembur. Karena dulunya Ujung Berung ini adalah tempat spiritual leuweung, tempat-tempat itu kemudian perkembangan berikutnya kan jadi terbuka ya. Terbuka. Jadi lembur, maka permainan pun melebur ke arah zona yang keras gitu ya, jalan Ujung Berung gitu ya. Nah, seperti tadi boy-boyan, gatrik itu sebenarnya awalnya tumbuh subur di wilayah yang Pulau Sari gitu. Gitu ya. Sehingga yang ini yang kemudian sifatnya adalah permainan umum yang orang Sunda gitu. Nah, itunya. Nah, gitu ya. Sekarang ada dua ya sebelum nah ini ya, nama Ujung Berung sendiri sudah tadi ya, sudah ada diidentifikasi sejak abad ke-6. Nah, abad ke-6 ya. Abad ke-6 jadi ada salah satunya adalah tentang terkait dengan jadi Ujung Berung atau Ujung Berung itu adalah berasal dari Ujung Prung. Salah satunya Ujung Prung gitu ya. Jadi satu ujung dan ujung batas kerajaan Kendan dan kerajaan Taruma supaya tidak terjadi perang, maka dilakukan kompetisi ujungan, permainan ujungan ya di abad ke-6 itu supaya tidak terjadi perang antara kedua wilayah Kendan dan itu. Di ujung batasnya Citarum. Nah, sehingga di ujung dua kerajaan ini dilakukanlah kompetisi ujungan. Jadi makanya Ujung Berung itu adalah identik dengan ujung atau tempat permainan ujungan, kompetisi ujungan. Nah, salah satu bukti Ujung Berung itu sangat tua gitu ya. Ini peta yang paling soheh gitu ya. Paling tidak bisa dibantah oleh artinya ilmunya 1560 ya. 1560 itu tentang adanya peta Ciela. Peta kerajaan Timbanganten yang ini adalah tadi ya sudah menyebut adanya Huyung Warang. Huyung Warang yang kalau diartikan itu bahasa Sanskrit, bahasa Kawi, kemudian kalau di bahasa sekarang kan menjadi yang namanya adalah Ujung Berung. Nah, letaknya sama tadi ya, berdampingan dengan Medanggana. Nah, ini ada tulisan Medanggana dengan bahasa Sunda, kemudian berada di kira-kira di utara itu tuh Sungai Citarum. Ya, yang tadi di batas kerajaan Kendan itu ya. Nah, ini ya, jadi memang 1560 adalah peta yang paling tua. 1560 itu Masehi ya. Nah, ini terus kemudian tadi fakta-fakta untuk Ujung Berung lama itu ada dalam beberapa babad, dalam naskah-naskah ya. Yang pertama adalah yang paling tua itu adalah ada dalam naskah Tutur Bawana ya. Yang menyebutkan bahwa Manglayang adalah tempat spiritnya, salah satu tempat spirit orang Sunda kuno begitu ya. Selain belajar ilmu tadinya gitu ya. Nah, terus kemudian yang paling dekat dengan permainan itu ada dalam naskahnya disebut dengan Leuweung Datar. Nah, Leuweung Datar atau naskahnya Sangkuriang. Nah, nanti ada kalimat
Bumi sangkur yang ngabarung. Nah, kabarungnya itu melakukan pelampiasan. Karena kemarahan Yang tidak bisa menguasai. Nafsunya. Ya, jadi dalam sosiologinya itu yang namanya sangkuriang itu anak dari Yang Sumbi. Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi itu dia sebagai satu simbol dari Kandiawati ya, yang menguasai tentang wilayah bukan Karsian, Karamaan ya, Karamaan di Cibodas. Nah, atau tempat spirit di Cibodas. Itu tempat yang tidak boleh dikuasai oleh Kendan maupun Taruma. Nah, tetapi anaknya itu ingin menduduki warisan yang ada di Kandiawati gitu ya, Cibodas. Nah, perebutan kekuasaan itu akhirnya saking sakralnya itu disebut dengan Bogoh Kaindung. Nah, lalu kemudian dipisahlah oleh Kandiawan, kakak uaknya merenya gitu ya. Nah, dipisahlah oleh Kandiawan itu Raja Medang ya, ada yang Medang. Artinya dari Kandiawan itu adalah tinggal di Medang, artinya di sekitar Ujung Berung gitu ya. Nah, terus kemudian dia adalah Raja Kendan. Nah, supaya tidak terjadi perang antara Kendan dan Taruma, itu dilakukanlah pelampiasan daripada Sangkuriang Ngaberung itu adalah permainan kompetisi ujungan gitu ya. Nah, dilakukanlah, maka disebut dengan kampungnya adalah Ujung Berung gitu. Nah, ini jadi kayak ujungan teh permainan siga kumaha. Ini ada peta nah gitu, pakai hoe. Pakai hoe lah. Sok Dari betis ke bawah. Jadi tidak boleh dari lutut ke bawah, tidak boleh ke atas. Oke. Jadi Pak tengah-tengah sana kuat eta nu. Hoe teh rotan. Kasoknya. Kasok. Kayu biasa berarti ya. Bukan, ada kayu. Bambu. Bukan, ada kayu khusus gitu ya namanya. Hoe itu bukan hanya bambu gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya heset padahal tentunya hoe teh hoe suka rotan ya. Nah, itu ya, jadi permainan itu yang paling asli. Itu lumayan liatnya dan lumayan karena itu kan di situ mengadu kekuatan. Sahan menang bisa salah satunya bisa menguasai gitu. Ya. Gitu. Jadi dalam tradisi maksudnya jadi kayak kadugalan gitu mah. Nah, ini adalah sebenarnya bukan asli Ujung Berung juga, karena ini sifatnya umum. Iya. Ya. Oh, masih permainan umum. Ya, karena apa? Karena ini adalah termasuk dalam kebudayaan Buni. Ya, kebudayaan Buni itu kebudayaan Taruma secara umum gitu ya. Nah, kemudian karena populer dan juga dilakukan menjadi populer, itu dilakukan di antara Kendan dan Taruma gitu di abad ke-6. Jadi memang kemudian jadi tapi secara tempat Ujung Prung itu sudah identik dengan permainan ujungan. Jadi kalau bilangnya begini, ujungan itu adalah marak di mana-mana. Karena kebudayaan Buni gitu ya. Nah, termasuk Taruma, termasuk yang lain gitu ya. Nah, tetapi khasnya itu Ujung Berung adalah sentralnya. Sentralnya permainan ujungan. Jadi tempatnya kompetisi, maka disebut dengan Ujung Berung. Istilah namun ieu mah pusat gitu, karena tempat barometer kompetisinya teh festival. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ini ya, ada juga nanti berkembang beberapa kerajaan-kerajaan ya, hunian tempat kerajaan kecil di abad ke-17 yang sifatnya nanti juga menggunakan banyak kata ci. Jadi kalau yang sifatnya agraris sudah mulai nih. Jadi bahwa lama heras gitu ya, sebagai Ujung Berung sebagai pasanggerahan gitu ya. Ini sudah mulai hunian. Nah, ini kita lihat Ujung Berung itu terlihat di peta 17 abad ke-17 itu Ujung Berung tuh ada peta. Ada tulisan Ujung Berung. Nah, itu mah sudah tertulis. Itu mah budayanya budaya pasanggerahan, budaya pelatihan fisik gitunya. Tuh, di sampingnya Jota Pulau Sari. Ada Cikeling. Tuh. Cikeling. Berarti kalau ada ci itu biasanya adalah hunian. Lembur. Nah, jadi beda kan?
Nah, jadi sehingga kebudayaannya adalah sudah di sebelah barat itu adalah kebudayaan yang sifatnya tadi gatrik tadi cek uak gitu ya. Nah, congklak dan sebagainya. Terlihat ya dari peta pun sudah kelihatan dari peta. Secara geografis bisa kelihatan ya. Kelihatan. Dan nama-namanya pun udah beda. Ujung berung. Yang lain mah pakai ci. Tuh. Oke. Cihado, Hunian. Coba kalau misalkan Tino dari peta ini yang ujung berung sekarang itu posisi di mana berarti? Garung. Oh, di Garung. Ya, Oke. gitu, di Garung ya. Jadi bukan yang di alun-alun itu ya. Oh. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kelihatan yang ada cikling, permainannya kayak gini. Nah, jadi kalaupun nanti ujung berung juga menganut ujung berung itu kan dia dakeun geus jadi lembur gitu. Ya, sebelumnya mah aduh hareras we gitu. Gitu. Ya, nah ini ya jadi yang sini kan ini contohnya di Ngagogo Lauk. Tah, wage aya juga nama ke foto da. Nah, aya dina foto ya kayak gitu. Nah, jadi iya, berarti itu disebutannya Gebuk Bantal. Oh, itu bantal. Di kampung itu saya lauk gitu kan eta karena memang lembur gitu ya. Jadi bukan yang karakter asli ujung berung gitu. Nah, boleh dikatakan ujung berung lama tapi yang sudah menjadi lembur gitu. Ini. Nah, kan ujung berung pernah menjadi wilayah pertanian. Nah, sehingga berkembang masyarakat yang sifatnya tadi tadi ujung berung itu kan masuk yang muara-muara dari hulunya Situhiang gitu ya. Nah, tadi maka air gitu ya. Terus kemudian pernah menjadi sawah ketika zaman Bupati Ukur kan, jadi basis pertahanan militer sehingga dia mengembangkan militer dan juga mengembangkan pertanian. Maka berkembanglah permainan sifatnya sawah gitu kan. Nah, kalau di sawah murah gitu ya. Kayak orai yang luar leo. Apa sawah. Nah, karena keulinan ya. Nah, jadi fungsi daripada kaulinan itu yang asli ujung berung itu memang untuk pelatihan. Jadi untuk pelatihan lebih kepada pelatihan untuk sifatnya pertahanan ya gitu. Jadi juga keperkasaan dan kebijaksanaan gitu ya. Nah, sementara yang tadi yang umum di Pulau Sari Skol atau yang lembur itu adalah permainan itulah edukasi untuk pendidikan karakter tadi kehidupan ya, ngitung. Tadi mata teh jadi kejelian, ketelitian, ketangkasan, jadi kerjasama gitu. Terus tadi teh kekuatan kaki gitu latihan ya. Terus jangkungan namanya teh bercita-cita tinggi gitu ya, keseimbangan bercita tinggi. Nanti detailnya lah nanti kita akan itu. Nah, itu ya. Karena sebentar tadi begini berarti yang ini tuh yang benjang itu berarti ini kan keras nih. Ya, gitu. Ya berarti ini ada permainan asli. Disebut asli adalah mungkin yang sekarang ini adalah asli. Yang sekarang itu asli. Yang sekarang itu saya menyebutnya 90% asli. Kenapa itu? Nah, 90% asli. Karena walau bagaimanapun juga itu berawal adalah dari karena gini, kan yang awal itu seret ujungan mungkin ya, nanti seret ujungan yang lebih dari ujungan, seret ujungan, atau kita lihat ini nih fase-fase, nanti ada fase jalan di dia nya. Beda slide. Kan itulah kayak podcast sana setelah. Singkatnya begini ya. Ujungan saling mukul di lutut ke bawah. Seret ujungan matina beuteung ku halu pas seret beuteung. Jadi kekuatan disimpan di sini untuk kekuatan fisik. Nah, jadi gini ya. Jadi benjang itu di akhir, produk akhir. Oh, itu produk akhir. Produk akhir ya. Dalam perjalanannya sebelumnya paling luhurnya adalah ujungan. Luhurna itu abad ke-6. Nah, ketika jadi pusat kompetisi, itu kompetisi itu jadi variasi. Jadi yang utama awalnya ujungan kaki gitunya kompetisi teh. Nah, divariasikan. Lalu yang kedua, yang sifat namanya kaulinan permainan adalah latihan. Sifatnya latihan. Maka untuk bisa kuat nanti ujungan, maka dilakukanlah latihan-latihan. Nah, muncullah permainan. Nah, seperti contohnya dekat ya.
pertama seret ujungan, lalu ku uang kemarin nuju dibahas di BBTB Kota Bandung. Seret ujungan teh berarti aya awi, bambu dipegang di ujung, kemudian padorong-dorong. Itu teh di perut atau kieu? Nah, perut bisa, betung bisa, itu bisa. Oke. Nah, itu seret ujungan ya, seret ujungan. Jadi itu teh untuk melatih untuk kompetisi yang utamanya lah ujungan. Gitunya. Nah, terus kemudian untuk kekuatan, karena untuk kekuatan dorongan itu, nah awalnya latihan mungkin kedepannya di kompetisi. Di saat itu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan memundingan. Nah, jadi pakai kepalanya, nyawanya gitunya. Jadi itu ditengeurkeun kumaha? jadi padorong-dorong. Memundingan. Nah, jadi permainannya ketinggalan kan perbedaannya. Iya. Perbedaan asli ujung burung dengan yang umum itu beda. Nah, masih ada dogong itu bisa ku saurang, bisa ku sabarang. Dogongan kumaha dogongan? Kawi ukuran 2 meter. Terus? Itu 5 orang di 5 orang ibaratnya seret-seret. Aya nu kade mah ujungan mah nyalir sendiri. Seret sendiri. Ayeuna mah 5-an. 5 orang. Lamun seret ujungan itu ujungna wungkul. Ya lamun dogongan mah bisa panjang. Pegangna teh ujungna wungkul gitu. Itu dogongan. Terus aya naon memundingan tadinya lupa ya. Terus panciran. Nah, itu permainan-permainan yang sebetulnya berkembang. Nah, karena ujung burung ini adalah bagian daripada permainan tempat pasanggerahan yang pelatihan fisik, itu sehingga yang tumbuh itu kemudian mulai berkembang, benjang mulai berkembang ketika jadi perkebunan. Nah, perkebunan itu membutuhkan badega-badega. Nah, centeng-centeng, bodega, mandor, gitu ya, centeng, gitu kan. Nah, dibutuhkan yang seperti itu. Maka yang tumbuh subur di sana adalah permainan-permainan yang keras. Nah, terus kemudian didatangkanlah di perkebunan itu dari wilayah pesisir. Nah, jadi pada awalnya itu bentuk dari benjang sendiri itu hanya gelut. Nah, tetapi benjang yang ada di pesisir sudah di ujung burung itu sudah bercampur dengan khas. Khas gimana nih? Ya kan karena sifatnya pusat permainan di ujung burung teh. Nah, maka ketika masuk ke ujung burung itu sudah bertransformasi menjadi satu bentuk permainan yang baru. Maka boleh ada modifikasi gitunya. Karena sudah bercampur dengan tadi ya, karena akhirnya dogongan, seredan, ujungan, panciran, gebutan, dan sebagainya, bantingan dan sebagainya. Nah, itu tuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari satu skema yang disebut dengan benjang. Akhirnya, maka itu bentuk-bentuk yang sudah kompleks gitu ya. Nah, dan itu sudah jauh berbeda dari aslinya. Gitu. Baik itu dari gerakan, aturan main, sudah berbeda. Bahkan perubahan zaman lah, dari zaman ke zaman tuh banyak inovasi mungkin. Ini ada kreasi baru gitu. Jadi ayeuna lah benjang. Benjang kan aya reakna, aya nu disebut dog-dogna, padahal kita mah tetap sama benjang. Aya helaran, aya topeng, aya ibing, aya naon gitu kan. Jadi lomplek pisan. Jadi kalau gitu sebetulnya meskipun pada awalnya adalah impor, tapi boleh kita sangat bangga bahwa yang ada sekarang adalah benjang yang betul-betul milik orang ujung burung. Dan sampai sekarang itu masih lestari masih lestari di ujung burung. Banyak orang apa debokanan begitu ayah kan di PBI lah, Persatuan Benjang Indonesia. PBI tingkat provinsi. Atau bisa uang benjang tuh ya? Bisa. Bisa. Nah, itu permainan yang memang udah kaya. Jadi filosofinya luar biasa. Iya. Ini permainan yang dari semua unsur benjang ada satu sebenarnya yang menjadi pengikat sama filosofi. Semua terikat dengan yang disebut dengan milang bentang. Mau helaran,
endingnya adalah Milang Bentang. Milang Bentang itu gimana? Tangkarak. Oh, nangkarak gitu. Eleh. Kepasrahan. Kepasrahan. Oke. Nah, kepasrahan jiwa kita. Jadi filosofinya luar biasanya. Terus mau bulatnya gelut gitu ya. Nah, itu nu eleh ada nu Milang Bentang. Nangkarak. Oh, kalau sudah kalah, Nangkarak. dia pasti terlentang. Emang eleh nangkarak gitu, dibanting gitu. Milang Bentang gitu. Dan itu harus sportif gitu ya. Iya. Nah, sama topeng ya, topeng benjang. Iya. Nangkarak, Milang Bentang. Jadi Milang Bentang itu adalah kita membilang apa bintang-bintang, mensyukuri atau merenungkan apa yang terjadi bahwa kita akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, gitu. Kapan paling ya nangkarak? Gitu ya. Dan itu yang paling penting dari semua itu malim sebenarnya. Nah, ini malim itu adalah orang-orang yang mengendalikan dan memberikan evaluasi terhadap filosofinya. Yang maka di Gelut juga sama, ketika Milang Bentang selalu diinikan bahwa MC ataupun nanti para tokoh yang selalu memberikan pejangan bahwa yang Milang Bentang itu adalah orang-orang yang harus menyadari tentang hidup ini adalah tentang endingnya lah sakumaha gagahna oge adalah kudu ada yang lebih besar dan ada kita akan mendapatkan hisab gitu. Oke. Oke, dari permainan Bentang mah uak lah geura sok tanggap geura sok ibingna ya. Kumaha wae sok ibing di dia wah. Tapan sebentar. Benjang sendiri sebetulnya itu teh igelan ataukah apa gitu sih? Sebetulnya kalau benjang setahu gitu ya, itu bukan ibingan ataupun bukan satu permainan. Ya, itu sebetulnya benjang itu dulunya itu olahraga. Olahraga yang disebut gelut, benjang gelut. Tapi dari lama kelamaan dari sini ya disebutkan karena improvisasi dari lahirnya zaman ke zaman, tahun ke tahun, perubahan akhirnya ada helaran, disebutnya helaran iring-iringan. Jadi wawaran ngarak. Diarak gitu. Itu teh sebelum mulai atau setelah pertandingan? Sebelum pertandingan. Itu semua pemain benjang itu diarak. Tiap kampung. Diarak keliling kampung. Jadi jawara kampung teh diarak heula bahwa engke peuting nanti malam akan diwarakeun heula gitu. Jadi diumumkan dulu ke masyarakat. Dan kadang-kadang semacam apa ya, pawai kekuatan dulu. Jadi orang penting tanding gitu. Dipromosikan dulu. Bahkan promosinya itu perkasaannya. Makanya sok aya tadinya jadi kadugalan, jadi debu. Jadi pada saat mereka pawai itu mereka melakukan atraksi itu. Pawai kekuatan. Ya. Jadi juga untuk melemahkan musuh sebenarnya namanya. Pamer gitu. Oke. Kayak piramid soalnya ya mah kuat gitu. Jawara di Jawa kuat. Tahun 60 sampai 70 itu benjang gelut itu pusatnya itu bukan di alun-alun Ujung Berung sebetulnya. Di mana? Di kantor polisi ayeuna. Itu lapang. Itu lapang. Karena kan ada lapang bola luas. Sekarang mah komplek Neglasari. Sekarang ada Superino. Di itu pusatnya benjang gelut. Itu tiap malam itu. Wis. Wah, biasa. Naon diasah dah? Diasah banget. Apa yang kamu tak kira pada dogong-dogong. Sebenarnya make larangan kan kieu. Nah, ieu anu disebutkeun disebutkeun juga memundingan. Dogong. Asah. Jadi aya banget tuh diasah ku sirah. Iya, betul. Gitu ya. Nah, jadi kekuatan fisik. Refleksi dari semua permainan yang ada tadi ya, berkembang dari ujungan, seredan, dogongan, panciran, kemudian bantingan teh naon ya, anu teh bulat. Ya, istilah-istilah. Hilap deh. Itu semua ada di dalam bentuk yang disebut dengan benjang gelut. Ya gitu. Berarti kalau gitu dari sisi berarti gini, itu kan menjadi bagian dari bela diri ya. Berarti mungkin bagian dari bela diri yang disenikan gitu ya. Benjangnya itu adalah olahraga. Masuk olahraga. Tetapi persiapannya itu latihannya itu banyak dipengaruhi oleh namanya bentuk-bentuk latihannya, itulah
kaulinan. Oh, Seperti oke. kaulinan seret ujungan, pemundingan. Iya. Nah, itu kan itu yang disebut dengan Nah, karena kaulinan. kalau Kang Joni melihat benjang gelut yang asli itu dari seret ujungannya ada Lengkap lah ya. lengkap gitu, Oh. terus ada Dogong. ujungannya, Dogong petak-tak. kan Ya. untuk kaki, Ah. di sini kekuatan kaki di sini untuk untuk ujungan itu kan kuat. Iya. Dina kuda-kuda kan kudu Iya, kuat ujungan kuat. bisa ngaledot. Terus ini apa kuat-kuat ieu. Jika anu Dogong. dogongan lamun dogong. Ayeuna kudu mundingan tak kuat-kuat sirah. Sirah. Ya, ayeuna tuh lamun beungeut diasah ku buuk kepeus. Nah, seperti gitu baru ditewak, begitu dibebeutkeun lamun tapi kan kanang harap mana nu meunang. Ya. Oh. Nah, Nah, itu bahasa model pasti iya, karena permainan. ngabanting itu kan latihannya ku panciran Ya, gitu kan. panciran teh. Panciran teh ya muter gitu. Oh. Nah, gitu kan jadi elastis sih ininya teh kan saya apa. Iya, berarti kan ada Latihan-latihan ada yang- teknik-teknik tertentu ya mungkin ya. Itu dilatih oleh permainan gitu. Permainan itu ada permainan khusus untuk kaulinan, ada permainan juga untuk olah tubuh. Ya. Nah, itu jadi olahraga tradisional. Tradisional. Itu. Oke. Ayeuna di Garut hampir sami permainanana gitu. Di Ujung Berung bahkan abi ge ngalaman. Ada satu permainan. Ketawa lagu. Disebutkeun lah pateas-teas batu. Cik ngalaman saya anu ngalaman pateas-teas batu anu Ngalaman dikumpulkeun keneh. ku taneuh. Ah. Ke ciduk. Ah, iya. Bulet. Ya. sampai Ya. bau. Nah, lamun geus ngajakeun juga gunung di teas kitu. Anu teu kata kan ngadelowo. Eta nu benar. Nah, naon filosofina pateas-teas batu? Itu harus dibuar. Naon filosofi tina pateas-teas batu? Dugi, sampai sekarang sudah ada itunya di Guarna hasilnya kumaha masih proses. Masih proses itu kajiannya karena kan Oh. punya Garut. Oh. Nah, sementara di Garut ada permainan itu, udah orangnya ngalaman tahun 70 ulin gitu. Iya. Ulin teh bari nangan tanahna anu sok aya di baheula mah kan Iya, luhur teh iya. loba. Iya. Nah, kulantaran ayeuna mah seueur perumahan, Iya. jadi kaseret lemur tetos teu aya, jadi barudak mau mainnya di mana gitu da teh. Ada teh lapang ya. Nah, jadi baheula mah ulin teh di lemur teh di buran Imah Batur, di Iya. Kalaluci teh di Emerald, Cari, Sabuan. Metu ngebul teh kan Ya, ya. kan di eta ya galah, kucing pris, bola bakar. Iya. Sebelum ngaji biasanya itu. Iya di sore-sore lah Ya, Nah, Sudah itu pas mereka. pateas batu ciduhan deui. Nah, itu filosofinya malah kan dibuat ayeuna. Oh, Jadi, oke. Kayak- Kita lanjutkan di low podcast. edukasinya apa, filosofinya apa, silokana apa, pateas batu. Nah, Oke. itu. Oke, bisa kita bahas per permainan lah. Permainan lah ya di podcast berikutnya. Nah. Oke, Sambung menyambung lah. Oke. Kayak gue ini selain dari itu ada lagi ya permainan yang memang asli Jumbru? Banyak sebenarnya. Kayak serodot gaplok itu. Seperti Ya. gaplok? Enggak ya, Iya. yang sekarang masuk yang ketika dimensinya bukan lagi tempat pasanggrahan Ujung Berung itu. Jadi sudah mulai masuk kampung gitu ya. Jadi Iya. jadi setelah jadi kebun, nah itu kan muncul seperti permainan keras seperti untuk menunggu masa panen dan masa jadi karena si para perkebun itu kan cangkelnya gitu. Iya. Cangkel kemudian nunggu gitunya. Nah, perlu hiburan kan. Ah, iya. Tapi mana orang-orang buruh kasar gitu. Nah, permainan lagi kasar. Makanya Iya, permainan iya. yang seperti itu. Oh. Lalu kemudian berkembang menjadi dari perkebunan itu menjadi pilemburan, kampung-kampung. Nah, kalau yang sudah jadi kampung itu sudah mulai soft. Artinya lebih lembut. Ya, Nah, Ya. Nah, masuklah permainan-permainan yang sifatnya tadi umum. Oh iya. Nah, seperti tadi congklak. Congklak, Nah, ya. congklak karena di lembur kan. Iya, gitu. iya, di Nah, lembur. tapi sebelum itu bahwa kembali rumus yang paling utama adalah budaya itu lahir dari ruangnya atau dari alamnya. Contohnya kaulinan buruan. Ya. Ya, karena ada buruannya. Ya. Ketika halamannya sudah tidak Tidak ada, permainannya hilang. Jadi Pada main di jalan macet. macet.
Iya motor. Iya, motor. Nah, jadi betul. Jadi ya sebetulnya kunci dari sebuah kebudayaan adalah ruangnya. Atau ada betul. Ada alamnya, tempat atau ada tempatnya, ruangnya. gitu. Oke. Jadi salah besar ketika kita melakukan permainan gitu ya. Permainan itu di ruangan seperti kita wadahi. Seperti kebudayaan Benjang yang aslinya itu kan kalau nggak di lapang di tegalan di sawah gitu kan. Gitunya. Nah, Sekarang sudah tidak ada. nah itu jadi tidak itu karena tegalnya sudah tidak ada, maka sekarang seolah-olah ingin dibentuk satu gedung kesenian. Sebetulnya itu mindset yang salah. Yang salah, gitu. ya. Harusnya kan terbukanya. Betul. Betul. Jadi harusnya ketika melestarikan budaya, ya lestarikan alamnya. Ya betul. Ya, jadi lamun hayang eta Benjang gitu nya ngelestarikan Benjang berarti lestarikan tempat-tempat alamnya seperti tegalan. Iya. Gitu sawahna kudu aya keneh Iya. gitu kan. Sama ketika kita juga ingin melestarikan tentang congklak, gatrik gitu nya. Nah, Iya. jadi buruanna kudu aya. Oke, kayak itu nih dengan kondisi yang sekarang itu, Cing, kira-kira usaha-usaha apa yang sudah dilakukan nih oleh para penggiat seni budaya yang ada di Ujung Berung nih? Nah, mangga Ujung Berung. Mangga, Wah. Jadi gini, kalau Sebagai Ujung Berung saya belum. Belum. Oke. Karena banyak orang berkata, oh ini Mas Eli, kenapa sekarang di Ujung Berung? Kan ini Mas Eli orang Sumedang. Padahal saya itu mengawalinya itu dari Ujung Berung. Dari Ujung Berung, Bukan oke. dari Ujung Berung. Oh, bukan dari Ujung Berung, Iya, oke. mengawalinya itu dari provinsi. Tapi orang Ujung Berung. Tapi orang Ujung Berung. Terus terang, orang Ujung Berung, kebanyakan orang Ujung Berung itu kan harilas. Jadi diurus ku urang ulah, ku manehna ge diantep. Nah, abdi saya sendiri orang Ujung Berung, reka bajengna ge hese dalam badur. Iya. Nah, kalau saya ayeuna mengembangkan permainan anak-anak yang tradisional di Sukabumi sudah launching, Majalengka sudah, Bogor Itu sudah menyebar. sudah menyebar. Dari awalnya gratis sekarang jadi wisata kaulinan. Purwakarta contohnya. Dari 600 meter persegi sekarang jadi wahana permainan anak-anak, bayarnya 10.000. Tuh. Lah gratis. Nah, di Ujung Berung mana? Ayeuna aya Kampung Jempol. Di mana tempat permainan anak? Dah anak lagi Acana ya. Kaca kaya. Belum. sanes. Di Pelur, coba ayeuna kieu. Lamun gatrik, Kena lapang. lamun gatrik. Iya. Taruhlah gatrik. Lamun gatrik kan ada di Tegalan, Iya. di Taneuh. Coba ayeuna Kampung Jempol. Ayeuna pami serodot gaplok mah nya dina tehel. Terus iya. lamun di serodot gaplok kebanyakan di Taneuh. Iya. Nyorodot. Nyorodot, gaplok. Ini pasir kunci kumaha eta pasir kunci? Nah, Kan kunci mangga. kebun binatang yang belum ada binatangnya. Jadi tinggal di naon. Nah, kan namanya wisata kaulinan, tapi tempat kaulinan can aya. Gitu. Nah, Perepet Jengkol. Perepet Jengkol tahun 2022 di situ ada pesanggiri ya dari dinas. Kapan uap pelaku ikut perepet jengkol? Kulantaran handap nangis di tehel, cokot ke kerepeng handap panas. Oh, jadi main gitu nahan panas gitu, lain teu kuat acerga-acerga. Jadi ancul-anculan teh selain permainan tapi panas. Nah itu jadi kalau perepet jengkol itu kebanyakan kita itu, nah kata Kang Igun sendiri, nah dari berawal dari lembur ke lembur. Iya, iya, Nah, iya. jadi kita intina mainnya filosofi. Urang teh kudu ngahiji jeung alam jeung taneuh gitu. Oke. Siloka jadinya teh. Jadi urang rek kitu rek balik deui kana taneuh. Oke. Mata ayeuna banyak jalan nu dicor, ayeuna gedung-gedung atau tempat kesenian, gedung kesenian lantainya sudah di pelur. Mungkin maksudnya mah bagus ya, agar rapi, Ya. bersih. Iya, tapi kurang kalau mengenal. secara filosofi dari permainan kaulinan itu ternyata tidak masuk ke dalam. harus di Tegalan, Iya, gitu. Ya. Jadi istilah nama gini, bermain dengan anak-anak itu enak. Jadi jika ngangon gitu kan. Ah, Di iya. angon we eta Iya. mah, Pak. Silakan anak-anak mau bermain seperti di Purwakarta. Iya, diaburkeun. Diabur. Jadi Ya. dulu mah gratis. Di ruangannya, di Iya. ruangan karena
di geografisnya, karena permainan itu lahir daripada bentuk ruang yang geografisnya. Oke. Gitunya. Lamun contohnya lamun congklak ya di saung atau di tempat anu memang imah gitu kan. Ruangan. Jadi congklak teh dulu itu kenapa ada congklak untuk acara ngabuburit. Gitu kan. Di golodog gitu kan, di golodog. Gitu. Saya merasa sedih teh mah sedih lah itu teh mah gitu enak di ujung burung. Eleh ku Purwakarta, eleh ku Sukabumi. Aya kampung Lisung. Coba. Di buku Lisung na aya. Nah, Sungna kan, Awi ya. Nah, akhirnya seperti di Purwakarta. Awalnya itu memang penuh perjuangan. Gratis dulu. Seiring berjalannya waktu. Digratiskan dulu. Mas, gimana nih perkembangannya kurang? Saya datang. Oh, enak ternyata mindsetnya salah. Jadi untuk jajan kumana belah dia, untuk kolom panjang sebelah sini. Jadi di sana itu seperti wisata kaulinan, berarti gitu ya. Jadi di Purwakarta itu wisata kaulinan sekarang malah berbayar. Jadi menghasilkan uang dan warga setempat pun di situ Jadi bisa hiburan, berjualan, ya, bisa berjualan. untuk pekerjaan apa gitu. Nah, ujung burung. Oke, Kang Igun. Kebun binatangnya can aya binatangan. Oke. Rek ninggalin naon gitu. Oke, ini menjadi satu hal yang memprihatinkan sebetulnya kalau memang kita Itu berbicara masih lo pakai PR. karena memang karena memang kita berdomisili di ujung Berung, kemudian juga bagaimana permainan-permainan yang seharusnya itu bisa berkembang dan berjalan di ujung Berung ternyata itu tidak bisa tercapai. Mungkin ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah ya, bahwa mungkin permainan-permainan tradisional yang ada di ujung Berung ini mungkin bisa lebih diangkat lah ya. Lebih diangkat, tidak hanya sekedar perhatian saja ya, tapi mungkin lahan-lahan juga mungkin bisa disediakan dan dukungan-dukungan penuh nih sehingga menjadi lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, Kang Igun, Teh Waili ya, bukannya saya tidak mau panjang-panjang ini sebetulnya ya, Nanti per permainan per episode nanti ya. Tenang, sabar ya, sahabat Kabisa, kalem, masih ada. Ini juga mungkin kepala sekolah kemarin saya sudah ngobrolin dengan kepala sekolah Bu Endah Mayasari. Kebetulannya di SMP 8 Ujung Berung juga ada materi tentang masalah kaulinan barudak, cuman memang agak sedikit terhambat karena adanya beberapa batasan dari kurikulum Merdeka. Tapi sekarang alhamdulillah dengan saya mengungkapkan, Bu, kita ada podcast tentang masalah kaulinan. Wah, saya nggak dukung. Itu, saya nggak dukung pisan ya. Nah, ini nanti mungkin menjadi video yang bisa menjadi tontonan buat para siswa yang ada di SMP 8. Bisa jadi arsip. Bisa jadi arsip nih, gitu kan. Jadi ada alumni. Ini kan baru episode pertama nih ya. Masih general ya. Masih general. Nanti kita akan bahas lagi di podcast berikutnya tentang kaulinan barudak. Insya Allah nanti jadwalnya kita akan share lah ya ke yang lain. Ini tidak hanya SMP 8 nih sebetulnya. Ini kan bersifatnya internasionalnya. Yang di luar negeri juga bisa ngelihat nih, walaupun mereka ngerti ngomong ke laut gitu. Dari SMP 8 ngerti untuk dunia. Dari ujung Berung untuk dunia. Oh iya, mungkin sahabat Kabisa nanti di tanggal 17 tuh ada gimana Kang Igun? Insya Allah ya, kami Sapara Kanca. Sapara Kanca itu berarti lain saringin. Samalan-balan gitu. Itu akan insya Allah akan meluncing satu lagu untuk kebanggaan dan kebersamaan kita, kareus lah bahasa Sundanya gitu ya, kecintaan terhadap tanah air yang disebut dengan Ujung Berung. Nah, dengan judul adalah Ujung Berung Indung Kota Bandung yang insya Allah di launching oleh Bapak Camat pada tanggal 17 Agustus 2023. Pada saat perayaan Agustusan, puncak acara. Ya. Acara berarti malam ininya, malam puncak, malam puncak. Kita tunggu lagunya untuk kita bersama. Untuk kita bersama. Ya. Oke, sahabat Kabisa, mungkin begitu saja karena memang kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat.
untuk semua. Terima kasih Waeli telah hadir di acara ini, Kang Migun. Ya, weh. Mudah-mudahan seluruh acara ini bisa memberikan apa ya, kebangkitan kembali seni budaya Sunda yang ada di Jawa Barat. Nun, ya, nun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Sampurasun. Berawal satu cita-cita, menumbuhkan kabisa, kesatria nan perkasa, mematangkan kabisa. Kedelapan anak mata angin menyebar maju ke depan, berani aksi dan berkorban, jiwa muda penuh keyakinan. Kini kita bersatu lagi, menyatukan kabisa. Kekuatan lelah nyata, memadukan kabisa. Perjuangkan kesejahteraan bersama, pegangan tangan. Ke depan di dalam tindakan kebangsaan, kemanusiaan. Tetap jaya kabisa.